Pernahkah Anda merasa seperti menyaksikan kereta api yang melaju menuju jurang, seolah bergerak dalam gerak lambat? Anda melihat semua kepingan teka-teki, semua sinyal peringatan, namun tak seorang pun berani menginjak rem. Nah, bayangkan skenario itu, tetapi dalam skala global. Kita bicara tentang konflik yang begitu masif, begitu menghancurkan, hingga mengubah segalanya. Perang Dunia II. Dan begini faktanya. Ini bukan sekadar terjadi begitu saja. Ini adalah serangkaian peristiwa yang tak terhindarkan, seolah tabrakan beruntun dalam gerak lambat, dipicu oleh segelintir karakter yang benar-benar di luar nalar dan diselingi banyak momen. Tunggu, jadi ini yang sesungguhnya terjadi. Kisah bagaimana kita sampai di titik itu sama sekali bukan seperti yang Anda bayangkan. Mari kita selami labirin sejarah ini bersama, bukan? Area pesisir untuk pertahanan, tetapi tetap mengizinkan Prancis eksis sebagai negara boneka Jerman. Dengan cara ini, seolah-olah sekutu lama Inggris telah berpindah kubu. Hitler juga berharap Inggris tidak akan menyerang pangkalan angkatan laut atau koloni sekutu lamanya di Afrika, memberinya garis pertahanan ekstra di selatan. Namun, Inggris memastikan untuk membalas ini dengan berlayar ke pangkalan angkatan laut Prancis di Aljazair dan meluluh lantakan sejumlah kapal. Jadi, rasakanlah. Hitler kemudian mulai menyusun rencana invasi ke Britania Raya. Sebelum pasukan Jerman bisa mendarat di tanah Inggris, ia terlebih dahulu membutuhkan supremasi udara dan laut di Selat Inggris. Gelombang pembom Jerman datang tanpa henti, sementara RAF yang kalah jumlah secara telak berjuang dengan gagah berani siang dan malam dalam upaya keras meredam serangan Jerman. Pada awalnya, Luftwaffe mentargetkan pelabuhan dan fasilitas pesisir Inggris. Kemudian menyerang pangkalan-pangkalan RAF, melumpuhkan kemampuan RAF untuk mempertahankan negara. Dan sungguh, invasi besar Hitler ke Inggris tampak akan segera tiba. Namun, Churchill kemudian memerintahkan serangan bom kecil yang sebenarnya cukup tidak signifikan di atas Berlin. Kerusakannya tidak seberapa, tetapi Hitler murka. Ia segera memerintahkan Luftwaffe untuk mengalihkan serangannya ke target sipil di London. Anak-anak dievakuasi ke pedesaan, jauh dari orang tua mereka, demi menghindari bahaya. Dan kunjungan rutin ke tempat perlindungan bom udara menjadi rutinitas harian. Namun, semangat Inggris tetap teguh. Saya pernah melihat foto-fotonya. Orang-orang tersenyum, merajut, bersantai dengan santai, bahkan di tengah-tengah gempuran bom. Mental mereka sekeras baja. Pengalihan fokus ke London ini juga memberikan ruang bernafas bagi RAF untuk mengatur ulang strategi. Jadi, Hitler sebenarnya menembak kakinya sendiri di sana, bukan? Baru kakinya saja untuk saat ini. Pada puncaknya, Luftwaffe melancarkan serangan habis-habisan yang masif ke London. Namun, RAF berhasil memukul mundur, meluluh lantakan banyak pesawat Jerman, sekaligus mengukuhkan dominasi udara di tangan Inggris. Invasi Hitler terpaksa ditunda, meski pengeboman kota-kota Inggris masih berlanjut untuk beberapa waktu. Maka saat kita menelaah kembali semua ini, manuver politik Mussolini yang liar, agresi terukur Hitler, ekspansi Jepang, serta respon sekutu yang ragu dan kerap naif, seolah menyaksikan benang-benang peristiwa yang awalnya tampak terpisah, perlahan menyatu menjadi permadani kehancuran yang mutlak. Dunia tidak begitu saja terbangun dalam perang global. Ia tergelincir masuk selangkah demi selangkah yang menyakitkan, didorong oleh kombinasi ambisi, ketakutan, salah perhitungan, dan keras kepala manusia semata. Ini memaksa kita bertanya-tanya, bukan? Berapa banyak keputusan kecil, momen tak berarti ini, yang bersatu padu melepaskan neraka sedemikian rasi. Dan apa maknanya bagi kita hari ini? Peristiwa-peristiwa yang tampaknya terisolasi apa yang sedang terbentuk di sekitar kita sekarang, yang mungkin baru kita sadari di kemudian hari. Ini bukan sekadar sejarah, ini adalah cermin. Jadi, menurut Anda, apa titik balik terbesar? Momen-momen krusial di mana segalanya bisa berjalan berbeda? Pelajaran apa yang benar-benar harus kita petik dari lubang kelinci yang mendalam ini? Mari terus kita pecahkan bersama di kolom komentar di bawah. Dan jika Anda menganggap penelusuran mendalam ini sama menariknya, pastikan untuk menekan tombol suka, berlangganan untuk analisis lebih lanjut, dan bagikan ini kepada teman yang gemar memahami mengapa di balik apa. Serius, ini sangat membantu kami menjaga investigasi semacam ini terus berjalan.